Shalom buat kita semua, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya dengan hati dan pikiran yang terbuka, kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, supaya dalam langkah kehidupan kami ini Bapa tidak pernah salah. Kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, inilah doa dan harapan kami kepada Engkau, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang benar. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semua. Saya percaya Anda dengan saya adalah orang-orang yang Tuhan percayakan, Tuhan andalkan dan Tuhan harapkan, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang, dan melalui kehidupan kita, nama Yesus diagungkan dan nama Yesus dimuliakan. Saudara, kalau Anda perhatikan ini, saya berada di ladang dan pada pagi hari ini kabut yang menutupi daerah ini. Dan saudara, di hari ini saya mau mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, perasaan tenang dekat Allah saja. Artinya Daud merasa bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa tenang dalam kehidupannya, walaupun pada waktu itu mungkin Daud mengalami persoalan yang begitu berat, mungkin dia dikejar oleh musuh-musuh, tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, mungkin pada saat itu Daud hanya bisa berserah kepada Tuhan, karena Daud tahu, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Daud belajar bagaimana ketika Daud memimpin bangsa Israel, Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kemenangan demi kemenangan. Bagaimana mereka menghadapi musuh-musuh yang beribu-ribu, berlaksa-laksa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel. Oleh sebab itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, Daud tahu betul Tuhan yang dia percaya. Daud tahu betul Tuhan yang dia sembah. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Daud. Oleh sebab itu Daud menceritakan bahwa Tuhan adalah gembala. Gembala yang baik, artinya gembala yang tidak pernah meninggalkan Daud. Bagaimana gembala itu menuntun Daud, untuk Daud melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Begitu pula saudara dengan saya dalam kehidupan kita. Mungkin tantangan boleh kita hadapi, persoalan boleh kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi jangan persoalan membuat kita menangis, kita kecewa, kita putus asa, tetapi kita harus berkata seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, bawalah persoalanmu kepada Yesus, bawalah segala penderitaanmu kepada Yesus. Ketika engkau mencari Yesus, engkau membawa segala bebanmu kepada Yesus, engkau akan pulang membawa kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Kalau tangan Tuhan menopang kita, apapun itu tantangan kita, apapun itu sakit penyakit kita, apapun itu persoalan kita, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan mengangkat kita bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Dan kita akan bangkit menjadi kepala dan bukan sebagai ekor. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bersama Yesus pasti kita menang. Bersama Yesus ada kemenangan, bersama Yesus ada mujizat, bersama Yesus pasti kita bisa melewati segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah
timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu saudara, jangan persoalan membuat kita menyerah, kita putus asa, tetapi persoalan itu membuat kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap dekat kepada Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Orang-orang yang percaya bersama Tuhan, pasti dia bisa melewati segala tantangan yang terjadi dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, bukan dekat manusia. Ketika Anda mendekat kepada manusia, manusia akan mengecewakan Anda, manusia akan menjauhkan Anda. Tetapi ketika Anda dekat kepada Tuhan, Tuhan menjadi sahabat Anda akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Saudara, Tuhan mau menjadi sahabat bagi Anda. Sahabat yang baik adalah sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dan saya percaya bahwa hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Dia berkata bahwa Dia adalah Immanuel. Kalau Dia menyertai kita kemanapun kita pergi, jangan tantangan membuat kita putus asa, kita kecewa. Tetapi kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menjadi pahlawan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi perisai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menjadi kota benteng kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan melewati segala tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Bersama Yesus pasti kita akan menang. Bersama Yesus ada mujizat, ada berkat Tuhan. Bersama Yesus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti menang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.